Selamat siang teman-teman semua. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Laraswati, NIM 29 2019 135. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Oke, langsung. Hari ini, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah filsafat. Presentasi ini merupakan presentasi ilmiah sebagai tugas MKU Bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Nah, filsafat pada bahasa Yunani merupakan filosofia atau filosofen yang pada arti Indonesia, bahasa Indonesia, yaitu mencintai kebijaksanaan. Dan pada bahasa Inggris disebut filosofi, yang berarti cinta kearifan. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, apa sih mitosentris dan apa sih logosentris itu? Oke, pola pikir mitosentris merupakan pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos. Nah, dari kata mitos ya, untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Sedangkan logosentris adalah pola pikir yang lebih mengedepankan kelogisan, logis. Dibanding mitos, bahkan dalam pola pikir ini, mitos itu dihilangkan. Dengan kata lain, sudah berubah menggunakan metode ilmiah. Nah, ini nanti akan bertahap dari masa Yunani, masa pertengahan, masa abad modern, sampai seterusnya. Oke. Selanjutnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional atau cultural religion, menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem cultural religius. Dalam sistem kepercayaan natural religius ini, manusia terikat oleh tradisionalisme. Sementara dalam sistem kepercayaan kultural religius, memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikirannya. Nah, ini merupakan ahli pikir pertama kali yang muncul sekitar 625 sampai 545 sebelum Masehi. Nah, pada gambar pertama ini merupakan Thales. Thales merupakan ahli pikir pertama yang muncul. Thales berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Nah, yang kedua ada Lysippos dan Demokritos, yaitu mereka mengembangkan teori materi. Yang ketiga ada Hippocrates. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Dan foto yang kelima merupakan Plato. Plato adalah seorang pengembang di bidang teori tentang ide. Nah, yang terakhir, foto terakhir ini adalah Aristoteles. Aristoteles mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang atau dalam ilmu biologis.
Nah, sekarang kita memasuki masa abad pertengahan. Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama, sehingga pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karl Agung, didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13. Perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas, dan ordo-ordo. Nah, dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Kalangan para ahli pikir Islam atau periode filsafat skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufal, dan Ibnu Rushd. Periode skolastik Islam ini berlangsung tahun 1850 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat. Nah, akan tetapi kerajaan Islam di Granada jatuh pada tahun 1492. Mulailah kekuasaan politik Barat menjarah ke timur. Kemudian peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan Humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16. Oke, kita sekarang masuk masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Nah, pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, yang artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti. Nah, foto yang ada di sebelah kanan ini merupakan bapak filsafat modern, yaitu René Descartes. Nah, selanjutnya, pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh abad ke-18. Yang pertama ada George Berkeley, yang kedua ada David Hume, yang ketiga ada Rousseau, yang keempat ada Christian Wolff, dan yang terakhir ada Immanuel Kant. Nah, pada akhirnya tokoh-tokoh ini memunculkan pemikiran filsafat yang bermacam-macam. Ini berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini.
Nah, pada masa abad modern, abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Oke, kemudian kita masuk masa abad dewasa ini, yaitu pada abad ke-20. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Nah, dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Oleh karena itu, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerancuan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya. Nah, bahaya yang terdapat di dalamnya, karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli berpikir dan menyebut sebagai logosentris. Dalam bidang etika sosial, memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Nah, pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neo-vitalisme, spiritualisme, dan neo-positivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir pada abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberi corak pemikiran, seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikal sosial. Oke, manfaat belajar filsafat. Apa sih yang kita dapat dari kita belajar filsafat seperti yang saya jelaskan tadi? Nah, Plato sebagai tokoh yang merupakan perancang teori-teori filsafat merasakan bahwa berpikir dalam memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami manfaat belajar filsafat pada video saya ini. Nah, kita masuki penutup, bagian penutup. Nah, Hosim pada tahun 1997 mengatakan, hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut, dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis lagi. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.